Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Solihin dari Prodi Akidah Filsafat kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran Sufisme Samsuddin As-Sumatrani. Sebelumnya berbicara tentang sejarah hidup Samsuddin As-Sumatrani. Samsuddin Sumatrani atau nama lengkapnya dikenal dengan Syekh Samsuddin bin Abdillah Sumatrani. Ada juga yang menyebutnya dengan Samsuddin Pasai karena negerinya di Pasai, Sumatera. Syekh Samsuddin ini hidup pada kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah seorang keturunan ulama. Ayahnya bernama Abdullah As-Sumatrani, sedangkan nama ibunya masih menjadi misteri karena sedikitnya informasi yang dimiliki para peneliti. Syekh Samsuddin As-Sumatrani yang merupakan murid dan sahabat terpenting dari Hamzah Fansuri hidup diperkirakan sekitar tahun 1575 hingga tahun 1630 Masehi. Kedua ulama ini memegang peranan penting dalam membentuk pemikiran keagamaan kaum muslimin Melayu Nusantara pada paruh pertama abad ke-17. Khususnya atas paham wahdatul wujud. Berbeda dengan gurunya, Samsuddin Sumatrani bukan saja mengembangkan dan menyebarluaskannya di lingkungan istana. Syekh Samsuddin juga memberikan warna baru terhadap wujudillah yang dikenal dengan paham martabat wujud, martabat tujuh. Nah, martabat tujuh ini menjadi pola pikir, menjadi sumber pemikiran dari Samsuddin As-Sumatrani. Samsuddin As-Sumatrani ini dipengaruhi oleh pemikiran Hamzah Fansuri sebagai gurunya. Konsep tasawuf yang ia kemukakan adalah pengembangan dari sufi asal Hujarat, yaitu Fadillah bin Hapuri. Pemahaman ini, martabat wujud ini ada 7 tingkatan penampakan Tuhan. Tingkat pertama yaitu ahadillah. Ini adalah keesaan Allah yang tidak ada serupa dengan wujudnya. Wujud Allah menjangkau segala hakikat tanpa merubah sedikitpun zat dan sifat Allah. Dia meliputi segala sesuatu. Dia awal dan akhir, dia adalah lahir dan batin. Wujud hanya ada satu, yaitu Allah, dan selain itu hanyalah bayang-bayang wujud yang satu. Dengan demikian segala sesuatu di dunia ini adalah pancaran wujud Allah. Tingkat kedua adalah wahdah. Pemahaman ini adalah penegasan wahdatul wujud. Menurut Samsuddin, apabila Allah hendak menjelaskan dirinya dengan ilmu mutlak, maka lahirlah wujudnya yang mutlak dengan segala keadaan ketuhanan dan kealaman tanpa ada perbedaan dan pemisahan antara bagian yang satu dan yang lain, sehingga dinamakan al-wahdah al-haqiqah al-muhammadiyah, atau yang artinya kesatuan hakikat Muhammad. Tingkat ketiga yaitu martabat wahidiyah. Apabila Allah hendak menjelaskan dirinya dengan ilmunya, lahirlah wujud yang mutlak dengan segala nama dan sifat ketuhanan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiga martabat pertama ini adalah qadim dan tetap dalam ilmu Allah dan belum keluar dari ilmunya. Wujud alam pun lahir secara aktual sehingga kerinduan Tuhan untuk dikenal oleh hambanya belum terwujud. Tingkat keempat yaitu martabat al-marwah. Maksudnya yaitu tajalli dalam tahap ini tidak berlangsung dalam diri Allah, melainkan di luar dirinya. Ketika Tuhan menampakkan diri atau bertajalli di luar dirinya, terwujudlah Nur Muhammad, Ruh Muhammad, dan Al-Qalamah A'la. Dalam martabat ini sederhana dan sunyi dari materi dan bentuk. Tingkat kelima adalah martabat alam. Martabat alam misal. Ini merupakan kelanjutan dari ruh dan alam arwah, tetapi sudah tersusun dan terbagi-bagi meskipun masih halus dan material. Selanjutnya tingkat keenam yaitu martabat alam ajsam. Ini adalah alam sahdah, di mana tajalli Allah sudah tercipta dalam bentuk tubuh yang tebal, bisa dibagi, tersusun, terkumpul di dalamnya segala nama
dan sifat yang mutlak. Yang terakhir yaitu martabatul insan. Inilah titik sentral pembahasan Samsuddin mengenai alam. Segala martabat tajalli seluruhnya terhimpun menjadi manusia. Manusia dalam pengajaran Samsuddin secara lahir tersusun dari 4 unsur: air, udara, tanah, api, yang disebut dengan al-insanal basyari. Jika dilihat dari unsur batin, maka mengandung zat, sifat, nama, dan perbuatan. Implikasi dari pemikiran ini sebenarnya mau mengatakan bahwa manusia adalah bagian dari tajalli Tuhan. Meskipun Tuhan dan manusia zatnya berbeda, namun manusia adalah bagian dari martabatnya. Kalau demikian, berarti semua orang tanpa terkecuali adalah bagian dari Tuhan yang harus dan wajib dihargai. Kembali lagi pada konsep tasawuf yang mengajarkan kasih yang universal dan penghormatan terhadap semua. Jadi mungkin ini hanya sekedar pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf, jika banyak kekurangan mohon saran dan kritikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.